Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan mentutorialkan ya gimana caranya mengecek freon kulkas ini habis atau tidaknya ya teman. Atau lebih tepatnya itu cara pengecekan ketika kulkas ini tidak dingin ya teman. Eh, ini bertujuan agar teman-teman itu ketika memperbaiki kulkas itu tidak sampai salah ganti spare partnya ya teman. Karena kemarin juga ada yang juga bertanya, Mas sudah ganti relay tapi kok masih tidak dingin ya teman. Nah, nah di sini saya coba akan jelaskan ya teman. Tidak semua kerusakan pada kulkas ini disebabkan dari relay maupun overload ya teman. Nah di video kali ini saya akan coba jelaskan ya teman, gimana caranya langkah pengecekannya ketika kulkas ini tidak dingin ya teman. Nah langkah pertama itu teman-teman bisa hidupkan dulu ya teman, untuk kompresornya. Pastikan kompresor ini benar-benar sudah hidup ya teman. Jadi teman-teman bisa langsung colokan kulkasnya. Nah lalu pastikan kompresor ini hidup ya teman. Nah kalau misalkan kompresor ini tidak hidup ya, nah itu bisa saja terjadi kerusakan pada di bagian relay maupun overload, ataupun di bagian termostat ya teman, atau di pengaturan suhu itu ada di bagian dalam ya. Nah kalau misalkan kompresor ini sudah hidup ya teman, nah itu kerusakannya itu tidak ada kaitannya dengan kelistrikan ya teman, ataupun di bagian relay ini. Jadi teman-teman nggak usah mengganti relay ataupun overloadnya ya, karena itu hanya akan buang-buang spare part saja ya. Karena yang lebih tepatnya itu bukan di bagian situ. Ketika kompresor ini sudah hidup, itu kerusakannya bukan di bagian relay ya teman-teman. Kalau misalkan kompresor ini sudah hidup tapi tidak dingin, itu banyak hal ya teman-teman yang bisa menyebabkan dia tidak dingin. Yang pertama itu bisa jadi freon itu berkurang ya, ataupun habis. Dan juga sirkulasi pada perpipaan ini ada yang tersumbat ya. Biasanya itu yang tersumbat itu di bagian kapiler ya teman-teman. Dan yang terakhir bisa jadi press ya. Jadi press pada kompresor ini sudah lemah ya teman-teman. Jadi dia tidak bisa mendorong freon ke atas ya teman-teman. Nah untuk langkah pengecekannya teman-teman bisa cek ya di bagian evaporator. Nah kalau misalkan kompresor ini sudah hidup ya teman-teman bisa cek ya di bagian evaporator. Nah ini adalah seperti ini ya evaporatornya untuk kulkas pintu 2. Kalau pintu 1 itu nggak perlu dibuka ya, itu sudah ada di bagian sininya sudah ada. Nah ini saya contohkan di bagian kulkas pintu 2 ya teman-teman. Di sini akan saya contohkan ya teman-teman. Kalau misalkan kompresor itu bagus ya teman-teman, atau pressnya masih bagus. Nah di sini apabila freon itu habis atau tidak ya teman-teman, harusnya di sini itu terdengar suara kemericik ya, atau suara mendesis. Nah itu menandakan bahwa kompresor itu masih bagus ya untuk pressnya, jadi tekanannya masih bagus. Nah langkah selanjutnya teman-teman bisa cek ya di bagian bodi kulkas ini ya teman-teman. Nah kalau misalkan freonnya itu normal ataupun penuh ya, ketika kulkas ini hidup, nah di bagian bodi kulkas ini harusnya panas ya teman-teman, samping kanan, samping kiri maupun di belakang ya teman-teman, itu harusnya panas. Nah itu menandakan freon masih penuh ya teman-teman. Nah yang lebih utama lagi yaitu ada di bagian filter ya teman-teman. Nah filter ini ada di bagian sini, ada juga di bagian sini, ada juga di bagian sini ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk merek-merek kulkasnya. Nah yang lebih tepatnya itu di bagian filter ini ya teman-teman. Kalau untuk merek-merek yang lain biasanya itu hangat ya teman-teman di bagian filter ini. Kalau misalkan untuk merek LG itu panasnya lumayan tinggi ya teman-teman.
di bagian filter ini. Nah itu artinya freon masih penuh ya teman-teman. Nah kalau misalkan kompresor itu hidup terus di bagian evaporator itu terdengar suara gemericik ya, dan juga di bagian filter ini tidak ada panas ya teman-teman, maka bisa kita pastikan freon itu habis ya teman-teman, ataupun bocor. Nah freon bocor bisa jadi dari kondensor, ataupun nah di bagian ini ya teman-teman, di bagian kondensor ini sudah mulai berkarat ya, bisa jadi di bagian kondensor ini ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya. Nah di sini ini udah saya ganti ya teman-teman, karena kondensor yang pipa kondensor yang lama ini sudah bocor ya teman-teman. Nah ini karena ini terbuat dari besi ya. Nah di video kali ini saya ganti dengan yang tembaga ya. Nah ciri-cirinya itu biasanya kalau di bagian kondensor bocor itu ada rembesan oli ya teman-teman. Nah ini udah ada rembesan oli. Nah ini untuk kondensor yang bawaan aslinya ya teman-teman, jadi ini sudah saya ganti. Nah itu juga salah satu penyebab freon tidak dingin ya teman-teman, maksud saya kulkas tidak dingin. Nah selanjutnya langkah terakhir ya teman-teman, jadi kalau misalkan tidak ada panas sama sekali di bagian kondensor ini ya, teman-teman bisa potong ya di bagian pipa pengisian maupun di bagian pipa hisap ya teman-teman. Nah di bagian hisap ini, nah ini lebih enaknya itu kita potong di bagian hisap sini ya teman-teman. Nah kalau misalkan sudah kita potong tidak ada freon ya teman-teman, biasanya itu kalau freonnya itu habis ada sedikit sekali ya anginnya itu kalau ketika waktu kita potong. Nah itu berarti ada yang bocor ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba hidupkan untuk memastikan press pada kompresor ini masih bagus atau tidak ya teman-teman. Nah caranya untuk mengeceknya tinggal kita hidupkan seperti ini teman-teman. Nah kita tunggu sampai si kompresor ini sudah hidup ya. Nah oke, untuk kompresor sudah hidup ya teman-teman. Selanjutnya untuk mengetahui pressnya masih bagus atau tidak, kita tinggal tekan seperti ini ya teman-teman. Nah ini kalau misalkan kita tahan lalu kita lepas, dorongannya itu kenceng, artinya kompresornya ini tidak bermasalah ya teman-teman. Nah ini coba saya tekan. Nah ini tangan saya sampai nggak kuat nahan ya, artinya kompresornya masih bagus ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video dari kami teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.